Dia hanyalah seorang art miskin. Tetapi ketika melihat seorang anak 9 tahun menunjuk ke arahnya di tengah 5 perempuan kaya dan berteriak, "Aku pilih dia jadi ibuku." Dia tersadar bahwa kadang hati anak kecil mampu melihat sesuatu yang tidak sanggup dilihat orang dewasa. Damar Wibisono, sini sekarang. Teriak Rangga Wibisono di halaman belakang rumah mewah keluarga Wibisono di BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Karena ia memutuskan tidak bisa menunggu lagi. 2 tahun tanpa Mayang Wibisono terasa terlalu lama. Dan anak 9 tahun itu butuh seorang ibu, dan ia akan menyelesaikannya hari ini juga. Damar Wibisono sedang bermain sendirian dekat kolam renang, menumpuk kerikil seperti kebiasaannya setiap kali ingin menghilang. Dan sejak ibunya pergi mendadak, anak itu hidup seperti bayangan di rumah. "Ada apa, Pak? Duduk di sini sama aku perlu bicara," kata Damar Wibisono pelan, melangkah dengan mata hijau yang mengingatkan Rangga Wibisono pada Mayang Wibisono sampai dadanya terasa sesak. Namun ia menepisnya. Ia tak bisa begini terus. "Nak, kamu tahu ayah sayang kamu, kan?" Damar Wibisono hanya mengangguk. Akhir-akhir ini ia jarang bicara dan makin jarang tersenyum. Rangga Wibisono menelan ludah lalu berkata tegas, "Ibu kamu pasti mau kita bahagia. Jadi ayah sudah putuskan hal penting. Kamu akan punya ibu baru." Tangan Damar Wibisono berhenti di atas kerikil. "Maksudnya?" "Ayah sudah pilih 5 perempuan luar biasa. Hari ini kamu ketemu semuanya dan kamu bilang siapa yang kamu mau jadi ibu barumu?" Wajah Damar Wibisono pucat. "Hari ini? Sekarang?" "Iya, mereka sudah dalam perjalanan." Damar Wibisono berdiri mendadak sampai kerikil berantakan. "Aku nggak mau ketemu siapapun." Rangga Wibisono mengeraskan suara. "Kamu pasti mau. Mereka cantik, kaya, berpendidikan. Salah satu akan merawat kamu baik-baik. Aku nggak butuh siapapun merawat aku." Kesal Rangga Wibisono naik. Di kantor semua orang selalu patuh, dan ia tak mau anaknya berbeda. Damar Wibisono berhenti ngambek. "Kamu bahkan belum kenal mereka? Nggak mau." "Aku nggak mau ibu baru. Ini bukan soal mau, ini soal perlu. Rumah ini perlu perempuan." "Kamu perlu ibu? Aku sudah punya ibu," teriak Damar Wibisono dengan amarah yang membuat ayahnya tersentak. "Ibu sudah meninggal, ingat? Atau ayah sudah lupa?" Kalimat itu seperti pisau bagi Rangga Wibisono. Tentu ayah nggak lupa, tapi hidup terus berjalan. Damar Wibisono. "Buat kamu, iya. Buat ayah." Berhenti di hari dia pergi, Damar Wibisono berbalik menuju bagian paling belakang taman yang pepohonannya lebih rapat. Namun Rangga Wibisono menarik lengannya. "Kamu nggak kemana-mana. Kamu tetap di sini dan ketemu mereka. Lepasin." Damar Wibisono berusaha melepaskan diri. "Ayah nggak bisa maksa aku." "Bisa. Ayah-ayahmu, ayah palsu. Ayah yang benar nggak akan maksa anaknya memilih ibu palsu." Rangga Wibisono merasa seperti dipukul di perut. Damar Wibisono berhasil lepas lalu berlari ke belakang taman, lenyap di balik semak. Saat itu terdengar suara mobil datang. 5 kandidat sudah tiba sementara Damar Wibisono menghilang. Di dalam rumah, Hana Prameswari sedang membersihkan kaca ruang tamu ketika melihat iring-iringan mobil mahal berhenti di depan. Alphard hitam, Mercedes putih, Lexus perak, seperti pawai majalah. "Hana Prameswari," panggil Bu Sari Handayani, si kepala pengurus rumah berlari menghampiri. "Pak Rangga Wibisono pesan, hari ini kamu tetap di area servis saja, jangan terlihat di dalam rumah, jangan mondar-mandir." "Kenapa? Tamu siapa?" Bu Sari Handayani menurunkan suara. Beliau bawa beberapa perempuan buat Damar Wibisono kenalan. "Mau pilih istri baru?" Dada Hana Prameswari terasa menekan. 6 bulan bekerja di rumah itu, ia sudah terlanjur sayang pada anak kecil yang selalu sedih. Tinggal di rumah megah penuh orang, tapi kosong dari kasih sayang. Damar Wibisono selalu mencari Hana Prameswari saat Rangga Wibisono tidak ada, dan Hana Prameswari selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita kocak yang anak itu karang. "Terus Damar Wibisono gimana reaksinya?" tanya Bu Sari Handayani. "Buruk. Dia kabur ke taman belakang dan gak mau balik." Pak Rangga Wibisono panik. Hana Prameswari menatap keluar jendela dan melihat 5 perempuan turun dari mobil. Semuanya terlalu sempurna untuk jadi nyata. High heels, baju branded, rambut hasil salon, seperti boneka mahal. Ia berbisik iba, kasihan Damar Wibisono. Bu Sari Handayani memperingatkan tegas, "Hana Prameswari, jangan ikut campur." Pak Rangga Wibisono sudah tegang. "Kalau tahu kamu ngobrol sama anak itu,
Kamu bisa dipecat saat itu juga, tapi Hana Prameswari tak bisa berhenti memikirkan Damar Wibisono di halaman belakang. Apa dia menangis? Apa dia ketakutan? Usia 9 tahun sudah kehilangan ibunya, sekarang dipaksa memilih pengganti seperti memilih rasa es krim. Dari jendela dapur, Hana Prameswari melihat Rangga Wibisono menyambut 5 perempuan di pintu masuk. Semuanya tersenyum manis, semuanya genit, semuanya jelas mengincar harta duda terkaya di Jakarta. Tapi Damar Wibisono di mana? Bu Sari Handayani? Aku cuma mau cek sebentar ke taman belakang. Lihat tanaman sudah disiram belum? Alasan Hana Prameswari. Jangan keluar, tetap di dalam, tahan Bu Sari Handayani. Tetapi Hana Prameswari sudah melangkah lewat pintu belakang karena sesuatu di dadanya berkata Damar Wibisono butuh ditolong. Halaman rumah di BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Itu luas sekali. Ada area kolam renang, hamparan rumput besar, dan di ujung belakang ada pepohonan rapat serta jembatan kecil di atas anak sungai. Di sanalah Hana Prameswari menemukan Damar Wibisono, meringkuk di bawah jembatan, memeluk lutut, kepala disembunyikan di lengan. Dia tidak menangis, tetapi Hana Prameswari merasakan sedihnya seperti awan berat di udara. Damar Wibisono, kamu nggak apa-apa, sayang? Damar Wibisono mengangkat kepala kaget, lalu sedikit rileks saat melihat itu Hana Prameswari. Tante Hana. Aku nggak mau pulang. Hana Prameswari duduk di rumput di sampingnya, tak peduli seragamnya kotor. Ada apa? Ayahku mau aku memilih ibu baru dari 5 perempuan yang aku bahkan nggak kenal. Suara Damar Wibisono penuh sedih yang tidak cocok dengan usianya, membuat Hana Prameswari hampir ikut menangis. Kamu nggak mau ibu baru? Aku sudah punya ibu, Tante Hana. Namanya Mayang Wibisono dan dia sayang aku beneran. Perempuan-perempuan itu nggak sayang aku. Mereka bahkan nggak kenal aku. Kok kamu yakin? Karena mereka datang buat uang ayahku, bukan buat aku. Ibu asliku sayang aku dari sebelum aku lahir. Sayang waktu aku nangis, waktu aku sakit. Selalu, Hana Prameswari menahan air mata. Di usia 9 tahun, Damar Wibisono paham hal yang banyak orang dewasa pura-pura tidak lihat. Hana Prameswari mencoba menenangkan, ayahmu mungkin juga sedang menderita, Damar Wibisono. Kadang orang dewasa bertindak bodoh saat hatinya sakit, namun Damar Wibisono menggeleng. Dia sudah lupa mama, dia menurunkan semua foto mama dari rumah. Sekarang mau maksa aku memanggil orang asing, ibu. Dia menurunkan semua fotonya? Tanya Hana Prameswari pelan. Iya, katanya sudah waktunya lanjut. Tapi kamu gak mau lanjut tanpa mama? Hana Prameswari menggenggam tangan kecilnya yang dingin. Boleh Tante Hana cerita rahasia? Boleh. Ibumu gak benar-benar pergi. Dia masih ada di hatimu, di ingatanmu, di caramu yang penyayang seperti dia. Damar Wibisono menatap matanya lurus. Tante Hana, tiap malam aku ngobrol sama mama sebelum tidur. Aku cerita hariku, aku tanya dia baik-baik saja atau enggak, dan tahu nggak mama bilang apa kemarin? Apa? Mama bilang kalau waktunya tiba untuk memilih orang yang merawat aku, hatiku bakal tahu. Nggak perlu ayah maksa. Hana Prameswari merinding. Terus hati kamu bilang apa sekarang? Damar Wibisono menatap Hana Prameswari beberapa detik, lalu berkata lirih, hati aku bilang kamu satu-satunya orang di rumah ini yang beneran suka sama aku. Tepat saat itu suara Rangga Wibisono menggema dari halaman. Damar Wibisono, kamu di mana? Sini sekarang. Damar Wibisono meringkuk ketakutan, ayah pasti bakal maksa aku memilih, dan suara Rangga Wibisono makin dekat, makin keras, makin marah. Hana Prameswari mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kamu tetap di sini, aku akan bicara dengan ayahmu. Jangan, Tante Hana, ayah bakal memecat kamu. Enggak. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Damar Wibisono, aku janji. Hana Prameswari berdiri, menepuk debu di seragamnya, lalu berjalan cepat mencari Rangga Wibisono. Ia menemukannya dekat kolam renang, wajahnya merah pada menahan amarah, sementara 5 perempuan berdiri di samping seperti penonton. Pak Rangga Wibisono, ujar Hana Prameswari tegas. Namun Rangga Wibisono langsung membentak. Hana Prameswari, kamu ngapain di sini? Aku sudah bilang kamu tetap di dapur. Damar Wibisono bersembunyi di halaman belakang. Pak. Dia nggak mau kenalan dengan para tamu ini. Mata Rangga Wibisono menyipit. Di mana dia? Dan ia melangkah mendekat untuk mengintimidasi. Hana Prameswari tidak mundur. Dia ketakutan. Pak. Dia anak 9 tahun yang masih sangat kehilangan ibunya. Salah satu perempuan,
Yang bergaun biru, Fania Kusuma Dewi. Tertawa kecil sinis, duh, dramatis banget. Itu cuma manja anak orang kaya. Hana Prameswari menoleh padanya dengan dingin sampai dirinya sendiri terkejut. Kamu punya anak? Tidak. Kalau begitu jangan bicara soal yang kamu nggak paham. Rangga Wibisono makin merah karena malu dan marah. Hana Prameswari, beraninya kamu bicara begitu ke tamu-tamuku? Saya cuma membela Damar Wibisono. Dia anak kecil yang butuh kasih sayang, bukan tekanan. Rangga Wibisono membalas keras, dia perlu belajar kalau aku ayahnya dan dia harus patuh. Hana Prameswari menatapnya tanpa gentar. Dia butuh cinta, Pak Rangga Wibisono. Bukan kepatuhan paksa. Halaman belakang mendadak sunyi berat. 5 perempuan menonton pertengkaran itu seperti sedang menonton sinetron. Seorang Art beradu mulut dengan majikan miliarder. Kamu dipecat? Desis Rangga Wibisono di antara gigi. Namun tiba-tiba suara Damar Wibisono membelah udara. Jangan pecat Tante Hana. Semua orang menoleh, dan Damar Wibisono sudah keluar dari persembunyian, berlari dengan wajah merah karena menangis. Dia satu-satunya yang mengerti aku di rumah ini. Damar Wibisono berhenti di depan Hana Prameswari dan memegang erat ujung seragamnya seperti anak kecil mencari perlindungan. Damar Wibisono, sini sekarang. Perintah Rangga Wibisono tajam. Gak mau. Aku mau sama Tante Hana. Raisa Kartika, perempuan bergaun merah, berbisik ke yang lain dengan jijik, memalukan banget. Anak ini memang kurang ajar. Damar Wibisono mendengar dan menoleh dengan amarah yang membuat semua orang terdiam. Kamu gak tahu apa-apa tentang aku. Kamu cuma datang karena mau uang ayahku? Damar Wibisono. Teriak Rangga Wibisono. Tetapi anak itu tetap menunjuk Hana Prameswari. Kalau aku harus memilih, aku sudah memilih. Aku pilih Tante Hana jadi ibu baruku. Halaman belakang membeku. 5 kandidat melongo. Rangga Wibisono pucat seperti kertas. Hana Prameswari merasa tanah di bawah kakinya menghilang. Sementara Damar Wibisono terus berteriak sekuat tenaga. Dia yang aku mau. Dia yang benar-benar peduli sama aku. Kalau kalian mau pilihan, ini pilihannya, aku pilih Tante Hana. Kamu sudah hilang akal, Damar Wibisono. Rangga Wibisono menggeram, wajahnya ungu menahan marah, dan kelima perempuan masih terpaku tak percaya seorang anak 9 tahun memilih Art ketimbang mereka. Aku nggak hilang akal, jawab Damar Wibisono masih menempel pada seragam Hana Prameswari. Aku tahu persis apa yang aku omongin. Fania Kusuma Dewi tertawa gugup. Pak Rangga Wibisono, jelas ini cuma ulah anak kecil. Dia bingung? Bingung apanya? Damar Wibisono membalik badan ke arahnya, mata berkilat marah, kamu yang gak ngerti apa-apa. Damar Wibisono, berhenti sekarang juga, bentak Rangga Wibisono semakin keras. Rangga Wibisono berteriak, minta maaf sama para tamu dan sini ikut ayah, namun Damar Wibisono menjawab tegas, aku gak akan minta maaf ke orang yang gak pantas. Hana Prameswari mencoba menenangkan, Damar Wibisono sayang, pelan-pelan, tapi Rangga Wibisono meledak ke arah Hana Prameswari. Kamu diam. Kamu jangan bicara lagi. Kamu dipecat, titik. Tidak. Damar Wibisono menjerit begitu keras sampai seperti terdengar ke rumah-rumah sekitar. Kalau dia pergi, aku ikut pergi. Selma Wulandari, perempuan bergaun kuning, berbisik pada yang lain, memalukan banget, mending kita pulang. Jangan, tolong. Rangga Wibisono berusaha menahan situasi, anak ini cuma lagi emosi. Ayo masuk, minum kopi dulu, ngobrol baik-baik, tetapi Damar Wibisono sama sekali tidak tenang. Ia melepas ujung seragam Hana Prameswari dan melangkah ke depan 5 perempuan itu. Kalian mau tahu kenapa aku nggak pilih satu pun dari kalian? Damar Wibisono. Rangga Wibisono hendak memotong. Namun Raisa Kartika, perempuan bergaun merah, berkata penasaran, biar anaknya bicara. Damar Wibisono menarik napas dalam, karena kalian bahkan nggak tahu nama aku dengan benar. Kalian tahu aku suka makan apa? Tahu aku mimpi buruk tiap malam? Kalian cuma tahu ayahku kaya. Livia Anindya, si pirang yang tadi tampak bergaun hijau, menyilangkan tangan, ya jelas kami belum tahu, kita baru kenal. Nah itu, kalian mau nikah sama ayahku padahal bahkan nggak kenal aku? Lalu Damar Wibisono menoleh ke Hana Prameswari. Tante Hana kenal aku sudah 6 bulan. Dia tahu aku suka menumpuk kerikil. Dia tahu aku takut gelap. Dia tahu aku ngobrol sama mama setiap malam. Dada Hana Prameswari terasa sesak karena anak itu membelanya mati-matian. Fania Kusuma Dewi mengejek. Ini konyol, Art nggak punya kapasitas mendidik anak keluarga kaya. Pendidikannya aja nggak memadai.
Damar Wibisono membalas tajam, terus kalian punya hati? Soal sekolah aku bisa belajar di mana saja, tapi hati baik seperti Tante Hana itu susah dicari. Fania Kusuma Dewi terdiam tak punya jawaban. Rangga Wibisono makin kehilangan kendali. Cukup, Damar Wibisono, ke kamar sekarang, lalu menoleh tajam, Hana Prameswari, ambil barangmu dan keluar dari rumahku. Air mata Damar Wibisono turun deras. Ayah nggak pernah dengerin aku. Ayah nggak pernah dengerin. Mama dengerin aku. Rangga Wibisono mengeraskan suara. Ibumu sudah meninggal, Damar Wibisono, dia nggak akan kembali. Aku tahu mama meninggal. Damar Wibisono menjerit, tapi itu bukan berarti aku harus terima siapa saja menggantikannya. Halaman belakang kembali sunyi berat, semua orang terpaku mendengar ledakan emosi itu. Raisa Kartika berdeham, Pak Rangga Wibisono, menurutku anak ini butuh psikolog, ini nggak normal. Damar Wibisono menoleh dan membentak balik, normal itu punya ibu yang benar-benar peduli. Kamu punya anak? Tidak. Kalau begitu jangan ngomong soal yang kamu nggak tahu. Rangga Wibisono meraih lengan Damar Wibisono kuat, kamu berhenti kurang ajar sekarang. Damar Wibisono meringis, aduh, ayah sakitin aku. Hana Prameswari refleks melangkah maju, Pak Rangga Wibisono, dia cuma anak kecil. Namun Rangga Wibisono memotong dengan dingin, dan kamu cuma art, lalu menuding Hana Prameswari tajam, art yang jelas sudah kelewatan batas dengan anakku. Hana Prameswari terbata. Saya hanya apa? Rangga Wibisono membentak, kamu isi kepala dia dengan ide-ide aneh, bikin dia lengket sama kamu supaya bikin keributan ini? Wajah Hana Prameswari memucat, Pak, saya tidak pernah. Bohong. Rangga Wibisono meledak, 6 bulan. Kamu manipulasi anakku. Kamu manfaatkan dia yang kesepian untuk memutar otaknya. Itu tidak benar. Damar Wibisono berhasil melepaskan diri dan berdiri melindungi Hana Prameswari. Berhenti teriak ke dia. Tante Hana nggak pernah salah. Rangga Wibisono menggeram. Salah. Dia memanfaatkan kamu. Dia bantu aku. Bantah Damar Wibisono terseduh, suaranya penuh keyakinan. Damar Wibisono terisak keras, waktu aku mimpi buruk, dia datang ngobrol sama aku. Waktu aku sedih, dia dengerin aku. Ayah di mana? Ayah di mana? Pertanyaan itu menggema di halaman belakang seperti tembakan dan Rangga Wibisono tak sanggup menjawab. Kelima perempuan saling pandang, jelas tidak nyaman, lalu Selma Wulandari yang pirang bergaun kuning berbisik, ini terlalu berat, kita pergi aja. Rangga Wibisono panik. Jangan. Kalian gak boleh pergi, aku beresin ini, tetapi mereka sudah berjalan ke mobil sambil bergumam, dan dalam 5 menit deretan mobil mewah lenyap dari gerbang rumah. Rangga Wibisono berdiri di tengah halaman. Melihat kesempatan yang ia kira bisa menyelesaikan hidupnya menguap begitu saja. Lalu saat menoleh, amarahnya membuat Damar Wibisono ngeri karena belum pernah melihat seperti itu. Tuh kan, kamu berhasil. Kamu bikin mereka semua pergi. Aku nggak nyuruh siapapun pergi. Mereka pergi sendiri. Mereka pergi gara-gara kamu, gara-gara keributan yang kamu bikin. Hana Prameswari mencoba bicara, tetapi Rangga Wibisono langsung membentak, kamu diam. Kamu nggak ngomong lagi. Ambil barangmu sekarang dan keluar dari rumahku. Aku nggak mau lihat kamu di sini lagi. Tidak. Damar Wibisono melompat berdiri di depan Hana Prameswari. Dia nggak pergi. Dia pergi. Rangga Wibisono menggeram, dan kamu ke kamar. Terkunci di sana, nggak boleh keluar. Aku nggak mau. Rangga Wibisono mencengkeram lengan Damar Wibisono dan mulai menyeretnya masuk rumah. Damar Wibisono meronta sambil menangis, berteriak minta tolong, lepasin aku. Aku mau Tante Hana. Lupakan perempuan itu. Dia manipulasi kamu. Hana Prameswari terpaku, tak tahu harus apa, ingin menolong Damar Wibisono tapi takut malah memperburuk. Tiba-tiba terdengar teriakan dari gerbang, Pak Rangga Wibisono. Semua menoleh, itu Bu Sari Handayani berlari mendekat. Ada apa ini? Saya dengar teriakan dari dapur. Rangga Wibisono menunjuk tajam, Bu Sari Handayani, bawa perempuan itu ambil barangnya, aku mau dia keluar dari rumahku dalam 10 menit. Bu Sari Handayani menatap Hana Prameswari. Lalu menatap Damar Wibisono yang masih berusaha lepas, lalu menatap Rangga Wibisono yang kalap. Pak, Hana Prameswari salah apa?
Dia meracuni kepala anakku, bikin dia lengket sama dia untuk bikin keributan. Itu tidak benar, Bu Sari Handayani. Hana Prameswari akhirnya bersuara. Saya cuma merawat Damar Wibisono saat dia butuh. Bohong. Bentar Rangga Wibisono. Celah itu membuat Damar Wibisono berhasil lepas. Ia berlari ke Hana Prameswari dan memeluk pinggangnya erat. Tante Hana, jangan tinggalin aku. Tolong. Hana Prameswari memeluknya balik. Merasakan tubuh kecil itu gemetar oleh isak. Damar Wibisono, janji ya kamu bernapas pelan-pelan. Kamu aman? Namun Damar Wibisono menengadah. Tante Hana. Janji nggak pergi? Rangga Wibisono maju hendak memisahkan mereka. Tetapi Bu Sari Handayani berdiri menghadang. Pak Rangga Wibisono, tenang dulu. Lihat kondisi anaknya. Damar Wibisono sedang mengalami serangan panik. Menangis tanpa henti. Gemetar. Napasnya tersendat. Aku nggak bisa napas, katanya di sela isak. Hana Prameswari berlutut setinggi dia. Ikut aku. Pelan, tarik napas, hembuskan. Pelan. Nggak bisa. Bu Sari Handayani cemas. Pak, dia kena serangan kecemasan. Rangga Wibisono kaget. Serangan kecemasan? Dia baru 9 tahun. Anak juga bisa. Pak, apalagi anak yang kehilangan orang yang dia sayang. Rangga Wibisono memandang putranya yang lemas di pelukan Hana Prameswari dan untuk pertama kali ia benar-benar takut. Wajah Damar Wibisono memerah keunguan karena tangis, keringat dingin keluar, tubuhnya tremor. Damar Wibisono. Rangga Wibisono mencoba mendekat, tetapi Damar Wibisono menjerit, "Jangan! Ayah mau ngusir dia. Ayah nggak peduli aku. Ayah cuma peduli kerja." Tuduhan itu menghantam Rangga Wibisono, tapi egonya terlalu terluka untuk mengaku. Bu Sari Handayani, panggil dokter, perintahnya. Namun Hana Prameswari berkata lembut sambil tetap memeluk anak itu, "Nggak perlu dulu. Pak, dia cuma perlu tenang." Lalu ia membisikkan pada Damar Wibisono, "Dengar Tante Hana, kamu aman? Nggak ada yang akan menyakitimu." Pelan-pelan Damar Wibisono berhenti gemetar dan napasnya mulai kembali normal, walau pelukannya pada Hana Prameswari tetap tak mau lepas. Napas Damar Wibisono akhirnya kembali normal, tetapi ia tetap memeluk Hana Prameswari erat. "Sudah, sayang, sudah lewat," bisik Hana Prameswari, dan Rangga Wibisono mengamati pemandangan itu. Selama 6 bulan ia belum pernah melihat putranya mengalami krisis seperti itu dan belum pernah melihat siapapun mampu menenangkannya seperti Hana Prameswari. Tetapi harga diri yang terluka berbicara lebih keras. "Bu Sari Handayani, bawa Hana Prameswari ambil barang-barangnya. Aku mau dia keluar dari sini dalam 1 jam. Damar Wibisono mengangkat kepala dari pelukan Hana Prameswari. "Kalau dia pergi, aku ikut pergi. Kamu nggak kemana-mana, kamu tetap di sini. Kalau begitu aku kabur. Kalau kamu kabur, ayah panggil polisi." Damar Wibisono menatap ayahnya dengan kesedihan yang mematahkan hati Hana Prameswari. "Ayah benci aku, ya?" "Ayah nggak benci kamu." "Benci. Sejak mama meninggal, ayah benci aku. Makanya ayah kerja terus, makanya ayah mau kasih aku ke perempuan manapun, makanya ayah turunin semua foto mama dari rumah." Rangga Wibisono terdiam tanpa kata. Damar Wibisono menoleh ke Hana Prameswari. "Tante Hana, terima kasih sudah merawat aku nggak akan pernah lupa." Lalu ia berjalan masuk rumah pelan-pelan seperti orang tua yang kelelahan, meninggalkan Hana Prameswari di halaman dengan hati hancur melihat anak 9 tahun memikul beban yang terlalu besar. "Bu Sari Handayani." Suara Rangga Wibisono serak, bantu dia bereskan barang, lalu ia masuk rumah, meninggalkan Hana Prameswari sendirian di halaman. 1 jam lalu ia dipilih Damar Wibisono sebagai ibu, kini ia dipecat, disingkirkan, dan kehilangan untuk selamanya anak yang sudah ia cintai seperti anak sendiri. 3 hari berlalu sejak Hana Prameswari pergi. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Damar Wibisono. Ia tidak keluar kamar, tidak bicara dengan siapapun, hampir tidak menyentuh makanan, dan Bu Sari Handayani naik membawa makanan lalu turun dengan piring masih penuh. "Pak Rangga Wibisono," ia mencoba bicara di hari kedua. Damar Wibisono tidak makan apa-apa. "Dia makan kalau lapar," jawab Rangga Wibisono tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. Sudah 2 hari dia tidak bicara sepatah kata pun. "Nanti juga lewat, cuma ngambek." Namun Bu Sari Handayani tahu itu bukan ngambek. Anak itu makin kurus, terkikis oleh kesedihan sementara Rangga Wibisono pura-pura tidak melihat. Pagi hari ketiga, telepon berdering. Itu Fania Kusuma Dewi, perempuan bergaun biru. "Rangga Wibisono sayang, apa kabar?" "Oh, hai Fania Kusuma Dewi. Aku baik.
Aku banyak memikirkan kejadian di rumahmu. Situasinya mengerikan ya? Rangga Wibisono menghela napas, memang memalukan, maaf soal itu. Ah, bukan salahmu, itu salah art manipulatif itu. Rangga Wibisono berhenti mengetik, maksudmu? Jelas dia merencanakan semuanya. 6 bulan mengisi kepala anak itu, pura-pura kasihan. Merebut kepercayaannya, semuanya terhitung, Rangga Wibisono terdiam. Kamu yakin? Yakin. Perempuan miskin lihat pria kaya, duda, punya anak kecil, langsung tahu peluangnya. Aku yakin sejak hari pertama dia mengincarmu, dia selalu sangat berdedikasi bekerja. Tentu saja, itu bagian dari rencana. Rangga Wibisono, kamu jenius di bisnis tapi kadang terlalu polos soal orang. Kata-kata Fania Kusuma Dewi masuk ke kepala Rangga Wibisono yang sedang kacau. Mungkin dia benar, mungkin Hana Prameswari memang memanipulasi Damar Wibisono. Tahu nggak menurutku apa? Lanjut Fania Kusuma Dewi. Kamu harus memberi kami kesempatan kedua. Tanpa perempuan itu bikin keributan, aku yakin Damar Wibisono akan menerima kami lebih baik. Aku nggak tahu, Fania Kusuma Dewi, dia sangat terguncang. Justru itu, pikirannya diracuni, butuh waktu untuk bersih. Bagaimana kalau aku dan yang lain datang lagi akhir pekan ini tanpa tekanan, cuma ngobrol? Rangga Wibisono ragu, dia sudah 3 hari tidak bicara dengan siapapun. Persis, dia merindukan manipulasi itu. Ketika sadar perempuan itu tidak akan kembali, dia butuh seseorang mengisi kekosongan, disitulah kami masuk, dan entah kenapa, penjelasan itu terdengar masuk akal di kepala Rangga Wibisono yang diliputi keraguan. Setidaknya di kepala Rangga Wibisono semua itu terasa masuk akal. Baiklah, datanglah Sabtu sore, katanya akhirnya, sempurna, sayang, dan Rangga Wibisono. Ya? Kali ini kamu harus lebih tegas pada Damar Wibisono. Anak butuh batasan, kalau dia ngambek, tunjukkan siapa yang berkuasa. Setelah menutup telepon Rangga Wibisono merasa lebih percaya diri. Mungkin Fania Kusuma Dewi benar, mungkin Hana Prameswari memang telah memanipulasi Damar Wibisono. Dan sekarang ia harus membetulkan keadaan. Sementara itu, di kamar kecil kos murah Wisma Melati yang disewanya, Hana Prameswari tak henti memikirkan Damar Wibisono. Bagaimana keadaannya? Apakah dia makan? Apakah mimpi buruknya datang? Siapa yang menenangkannya saat terbangun menangis? Ia mencoba menelepon Bu Sari Handayani beberapa kali, tetapi telepon rumah tak pernah dijawab. Entah Rangga Wibisono melarang para art berbicara dengannya. Kamis malam, saat pulang dari minimarket, Hana Prameswari melihat Bu Sari Handayani di halte bus. Bu Sari Handayani. Ia berlari menghampiri. Hana Prameswari, kaget aku. Bu Sari Handayani menoleh gelisah ke kiri kanan. Aku nggak bisa lama, kalau Pak Rangga Wibisono tahu bagaimana Damar Wibisono. Bu Sari Handayani merendahkan suara. Buruk, sangat buruk, dia nggak makan, nggak bicara, nggak keluar kamar, badannya makin kurus, dada Hana Prameswari terasa diremas, dan Pak Rangga Wibisono pura-pura nggak lihat, katanya cuma ngambek, tapi aku tahu bukan. Bu Sari Handayani mengangguk sedih. Hana Prameswari, anak itu benar-benar menderita. Aku harus melakukan sesuatu. Nggak bisa, dia melarang kamu mendekati rumah, kalau tahu kamu kesini aku juga dipecat. Bus Bu Sari Handayani tiba. Dan ia naik cepat, namun sempat berteriak dari jendela, perempuan-perempuan itu balik Sabtu. Hana Prameswari terpaku di trotoar, mencerna kabar itu. 5 kandidat akan kembali sementara Damar Wibisono lemah tanpa daya untuk membela diri. Itu akan jadi mimpi buruk. Sabtu pun tiba. Kelima perempuan datang ke rumah Rangga Wibisono tepat pukul 15, kali ini lebih siap setelah sepekan berunding dan menyusun strategi. Rangga Wibisono sayang, kata Fania Kusuma Dewi saat masuk, kami bawa hadiah untuk Damar Wibisono supaya suasana cair. Ide bagus kan? Kami juga sudah membahas situasinya, kami paham anak itu korban manipulasi. Hari ini kami tidak akan menuntut apapun darinya. Rangga Wibisono membawa mereka ke ruang tamu, Damar Wibisono belum turun. Bu Sari Handayani naik memanggil 3 kali sampai akhirnya ia muncul di puncak tangga. 3 hari saja sudah membuatnya kurus, pucat, dengan lingkar hitam di mata, tampak sakit. Damar Wibisono. Sini nak, para tante datang menjenguk, ia turun pelan menyeret kaki, duduk di kursi jauh dengan kepala tertunduk tanpa menyapa. Hai Damar Wibisono, suara Fania Kusuma Dewi dibuat manis berlebihan, kami bawa hadiah. Damar Wibisono menatap sekilas tanpa bicara. Livia Anindya yang berambut pirang menunjukkan kotak besar. Ini konsol game baru.
Damar Wibisono menatap tanpa minat. Raisa Kartika yang kini bergaul merah muda memamerkan sepeda mahal. Buat keliling halaman, Selma Wulandari mengangkat tas-tas pakaian branded, dan Nadine Puspita menumpuk buku edukasi di meja. Damar Wibisono memandang semuanya, lalu bangkit dan mengucapkan kata pertama setelah 3 hari. Tante Hana di mana? Ruang tamu mendadak senyap. Damar Wibisono. Suara Rangga Wibisono mengeras. Lupakan perempuan itu, dia nggak akan balik lagi, kata Rangga Wibisono dingin. Damar Wibisono menatap tajam. Kenapa? Karena dia nggak baik buat kamu? Baik. Tidak. Rangga Wibisono meledak. Dia manipulasi kamu, bikin kamu nempel ke dia supaya bikin keributan. Mata Damar Wibisono berkaca-kaca. Itu nggak benar. Benar. Dan sekarang kamu akan kenal baik-baik para tante ini. Salah satunya akan jadi ibu barumu. Aku nggak mau satupun. Fania Kusuma Dewi mencondongkan badan dengan suara manis yang dibuat-buat. Sayang, aku tahu kamu bingung. Perempuan itu membuat kamu percaya kebohongan tentang kami. Kebohongan apa? Bahwa kami cuma mau uang ayahmu? Bahwa kami nggak sayang kamu? Itu bohong. Damar Wibisono, kami sangat ingin jadi keluargamu. Damar Wibisono menatapnya dengan ekspresi yang tidak cocok untuk anak 9 tahun. Kalau kalian benar-benar suka aku, kenapa nggak ada satupun yang nanya aku gimana kabarku? Pertanyaan itu membuat semua orang kaget. Maksudnya, sayang? Sudah 3 hari aku nggak makan benar. Sudah 3 hari aku nggak tidur. Kalian tahu itu? Para perempuan saling pandang bingung, tak tahu harus jawab apa. Dan Damar Wibisono melanjutkan dengan suara bergetar. Kalian tahu aku nangis tiap malam? Aku mimpi buruk tentang mama. Aku kangen mama tiap hari. Damar Wibisono. Rangga Wibisono mencoba memotong, tetapi Damar Wibisono menembak balik. Kalian tahu Tante Hana Prameswari satu-satunya orang di rumah ini yang nanya aku gimana saat aku bangun. Sedih? Satu-satunya yang mau dengerin saat aku mau cerita soal mama. Kelima perempuan mendadak tidak nyaman karena tidak menyangka percakapan seperti itu. Livia Anindya mencoba menenangkan. Damar Wibisono, kami bisa belajar merawat kamu. Belajar? Damar Wibisono bangkit dari kursi. Kalian mau belajar untuk suka aku? Tante Hana Prameswari nggak perlu belajar. Dia suka aku sejak hari pertama. Fania Kusuma Dewi terpeleset bicara. Itu karena dia tertarik sama ayahmu. Bohong. Teriak Damar Wibisono. Tante Hana Prameswari nggak pernah berusaha merebut ayah. Dia cuma merawat aku saat aku butuh. Rangga Wibisono ikut berdiri. Damar Wibisono. Cukup. Enggak. Damar Wibisono membalas keras. Kalian mengusir satu-satunya orang yang peduli sama aku. Sekarang kalian mau aku pura-pura suka sama kalian. Raisa Kartika yang bergaul merah muda berdiri kesal. Lihat, Rangga Wibisono, anak ini nggak masuk akal, butuh disiplin serius. Benar, Rangga Wibisono mengangguk. Damar Wibisono, ke kamar sekarang. Aku pergi, dan aku nggak turun lagi. Damar Wibisono berlari naik tangga, dan beberapa detik kemudian suara pintu dibanting terdengar keras. Fania Kusuma Dewi mendesis, kamu harus lebih keras padanya, anak nggak boleh menguasai rumah. Aku tahu, maaf soal ini, kata Rangga Wibisono letih, tetapi Livia Anindya menimpali, nggak usah minta maaf, ini salah art manipulatif itu. Dengan waktu dan ketegasan kamu bisa bersin. Lalu Raisa Kartika menyela, sambil menunggu, kenapa kamu nggak pilih salah satu dari kami? Nggak perlu menunggu Damar Wibisono. Kamu ayahnya, kamu yang memutuskan. Rangga Wibisono memandangi kelima perempuan, cantik, kaya, siap menikah dengannya, tepat seperti yang ia inginkan 3 hari lalu. Tapi entah kenapa dadanya kosong. Aku pikir-pikir dulu. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Setelah mereka pergi, Rangga Wibisono naik ke kamar Damar Wibisono. Mengetuk pintu namun tak ada jawaban. Ia memutar gagang pintu tapi terkunci. Damar Wibisono, buka, hening, tidak ada apa-apa, dan Rangga Wibisono berdiri kaku di koridor. Untuk pertama kali menyadari mungkin ia melakukan kesalahan besar, tetapi egonya menolak mengaku. Di balik pintu, Damar Wibisono meringkuk di ranjang, memeluk boneka beruang hadiah dari Mayang Wibisono pada ulang tahun terakhir. Menangis pelan agar tak terdengar. Mama, bisiknya pada boneka itu, Tante Hana Prameswari sudah pergi. Ayah yang ngusir, sekarang aku sendirian lagi. Boneka itu tentu tak menjawab, tapi Damar Wibisono membayangkan jawabannya. Aku tahu Mama nggak suka aku sedih, tapi aku nggak bisa berhenti. Aku sayang banget sama Tante Hana Prameswari, dan sekarang dia nggak bisa merawat aku lagi.
Ia memejamkan mata berusaha tidur, namun ia tahu mimpi buruk akan datang lagi, dan kali ini tidak ada siapapun yang akan memeluk dan menenangkannya. Di bawah, Rangga Wibisono duduk di perpustakaan mencoba bekerja, tetapi pikirannya buyar dan tak bisa fokus. Kata-kata Damar Wibisono terus menggema di kepalanya. Kalian mau belajar untuk suka aku? Pertanyaan sederhana itu mencongkal sesuatu yang dalam. Apakah Hana Prameswari benar-benar memanipulasi Damar Wibisono? Atau justru dia benar-benar peduli pada anak itu? Dan yang paling menyakitkan, apakah selama 2 tahun ini Rangga Wibisono telah menjadi ayah yang buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab. Jauh lebih mudah menyalahkan Hana Prameswari dan meneruskan rencana semula. Karena ia terbiasa hidup sebagai orang bisnis. Dalam bisnis, kalau sudah ambil keputusan, tidak mundur, bahkan ketika keputusan itu sedang menghancurkan anak sendiri. Seminggu setelah kunjungan 5 perempuan itu, kondisi Damar Wibisono makin parah, jauh lebih parah. Bu Sari Handayani naik membawa sarapan dan menemukan Damar Wibisono pingsan di kamar mandi. Pak Rangga Wibisono, jeritnya panik, cepat ke sini. Rangga Wibisono langsung meninggalkan semuanya dan berlari ke atas. Begitu melihat Damar Wibisono tergeletak di lantai, pucat dan tak sadar. Dunia terasa berputar. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Saya mau antar sarapan dan menemukannya begini. Rangga Wibisono mengangkat tubuh kecil itu ke pelukannya. Terlalu ringan, terlalu panas, panggil dokter sekarang. Dokter Hendra Saputra datang dalam 20 menit dan memeriksa Damar Wibisono di ranjang. Anak itu sudah sadar, tetapi lemah, kosong, dan tidak ingin bicara. Setelah selesai memeriksa, Dokter Hendra Saputra berkata tegas, Pak Rangga Wibisono, saya perlu bicara. Mereka turun ke perpustakaan. Anak saya kenapa, Dok? Secara fisik, kurang gizi, dehidrasi, kelelahan, tapi masalah utamanya bukan fisik. Rangga Wibisono menelan ludah. Maksudnya? Putra Anda mengalami depresi berat pada anak. Dia seperti membiarkan dirinya mati karena sedih. Rangga Wibisono merasa seperti dipukul di perut. Depresi? Dia baru 9 tahun. Anak juga bisa depresi. Apalagi setelah kehilangan yang besar. Tapi mamanya sudah meninggal 2 tahun lalu. Dokter Hendra Saputra menatap tajam. Saya tidak bicara hanya soal ibunya. Saya bicara juga soal kehilangan yang baru-baru ini. Bu Sari Handayani, cerita kalian punya arti yang merawat dia dengan sangat baik. Tubuh Rangga Wibisono menegang. Hana Prameswari. Tapi dia pergi karena dia memanipulasi anak itu. Dokter Hendra Saputra menghela napas dan menatapnya serius. Pak Rangga Wibisono, saya kenal Anda sejak Damar Wibisono lahir. Boleh saya bicara jujur? Silakan. Perempuan itu memanipulasi anak Anda? Atau Anda tidak sanggup menerima bahwa ada orang yang bisa merawat putra Anda lebih baik daripada Anda? Pertanyaan itu menghantam Rangga Wibisono seperti peluru. Maksud dokter? Selama 2 tahun, berapa kali Anda naik ke kamar Damar Wibisono saat dia menangis? Saya kerja banyak, Dok. Bu Sari Handayani bilang Hana Prameswari yang naik setiap kali. Dia tahu mimpi buruknya, kebiasaannya, ketakutannya. Itu manipulasi atau itu kepedulian? Rangga Wibisono terdiam. Dan satu lagi, lanjut Dokter Hendra Saputra, Bu Sari Handayani bilang 5 kandidat istri itu sempat datang lagi. Bagaimana reaksi Damar Wibisono? Buruk, dia bilang tidak mau satu pun. Lalu Anda pikir itu cuma ngambek? Saya pikir begitu. Dokter Hendra Saputra menggeleng, Pak Rangga Wibisono, anak Anda sedang sekarat karena sedih. Secara harfiah, kalau Anda tidak melakukan sesuatu cepat, bisa terjadi komplikasi serius. Komplikasi seperti apa? Rawat inap, selang makan, pendampingan psikiatri intensif. Wajah Rangga Wibisono memucat. Separah itu? Ya, dan solusinya bukan obat. Solusinya mengembalikan pada anak itu apa yang paling dia butuhkan. Seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan karena uang, bukan karena kepentingan, tapi karena cinta. Setelah Dokter Hendra Saputra pergi, Rangga Wibisono duduk sendirian di perpustakaan, memproses semua yang baru ia dengar. Ia naik melihat Damar Wibisono yang tertidur. Tetapi bahkan dalam tidur pun wajahnya tampak menahan sakit. Tepat saat itu telepon berdering, dan nama Fania Kusuma Dewi muncul. Rangga Wibisono sayang, apa kabar? Tidak baik, Fania Kusuma Dewi, jawabnya serak. Ada sesuatu terjadi. Damar Wibisono pingsan tadi pagi. Dokter bilang itu depresi, kata Rangga Wibisono lirih, dan Fania Kusuma Dewi langsung berseru dramatis, ya ampun,
Kasihan sekali Damar Wibisono. Aku dan yang lain sudah bicara soal kalian, kami mau bantu. Bantu bagaimana? Kami kepikiran sesuatu, bagaimana kalau salah satu dari kami tinggal di sana beberapa hari, merawat Damar Wibisono, biar dia terbiasa dengan kehadiran kami. Rangga Wibisono ragu, aku nggak yakin itu ide bagus. Fania Kusuma Dewi mendesak, anak butuh figur ibu, dan kami ada di sini. Siap membantu, tinggal kamu pilih salah satu. Biar aku pikir, nggak usah pikir, aku datang malam ini juga, aku akan rawat Damar Wibisono sampai dia membaik. Lalu ia menutup telepon sebelum Rangga Wibisono sempat protes. Pukul 20, Fania Kusuma Dewi tiba membawa 2 koper. Aku akan tinggal beberapa hari. Kamar tamunya di mana? Bu Sari Handayani menunjukkan kamar tamu dan membantu membawa koper. Tetapi wajahnya cemas karena ia sudah bertahun-tahun mengenal Damar Wibisono dan tahu kehadiran Fania Kusuma Dewi hanya akan memperburuk keadaan. Pak Rangga Wibisono. Ia mencoba bicara pelan. Anda yakin ini ide bagus? Rangga Wibisono menjawab kaku. Damar Wibisono butuh ibu. Fania Kusuma Dewi menawarkan bantuan, tapi Damar Wibisono nggak suka dia. Dia harus suka, nggak ada pilihan lain. Fania Kusuma Dewi turun untuk makan malam seolah-olah sudah jadi nyonya rumah. Memakai gaun sutra mahal dan jelas menggoda Rangga Wibisono. Damar Wibisono nggak makan bareng kita? Tanyanya manja. Dia sudah beberapa hari nggak selera. Jawab Rangga Wibisono. Serahkan ke aku naik dan bicara sama dia. Bu Sari Handayani menahan. Fania Kusuma Dewi, kondisinya lemah sekali. Namun Fania Kusuma Dewi justru berkata dingin, justru itu dia butuh ketegasan, anak nggak boleh menguasai rumah. Lalu ia naik ke kamar Damar Wibisono meski Rangga Wibisono tanpa ragu. Mengetuk sekali dan masuk tanpa menunggu jawaban. Damar Wibisono terbaring di ranjang memeluk boneka beruang. Menatap langit-langit kosong. Hai Damar Wibisono, aku datang menjenguk. Anak itu menatap tanpa bicara. Fania Kusuma Dewi menghela napas. Kesal? Aku dengar kamu gak makan dengan benar. Ini gak boleh berlanjut. Hening. Damar Wibisono tetap diam. Aku bicara sama kamu. Ya? Tidak sopan kalau orang dewasa ngomong kamu tidak jawab. Damar Wibisono berkata pelan tanpa menatap. Aku gak minta kamu naik ke sini. Gak penting. Aku datang karena aku peduli. Damar Wibisono menoleh dengan wajah lelah. Kamu gak peduli sama aku? Tentu aku peduli. Kenapa? Pertanyaan itu membuat Fania Kusuma Dewi terpaku. Maksud kamu? Kenapa kamu peduli? Kamu tahu apa tentang aku? Aku tahu kamu anak pintar, itu kelihatan. Apalagi? Fania Kusuma Dewi tidak punya jawaban. Dan Damar Wibisono melanjutkan. Kamu tahu warna favoritku? Tahu makanan yang aku sama sekali gak mau makan? Tahu kenapa aku mimpi buruk? Tahu suara mama seperti apa? Fania Kusuma Dewi mencoba tersenyum. Itu kan dipelajari pelan-pelan seiring waktu. Damar Wibisono menatap tajam. Tante Hana Prameswari tahu semuanya. Baru seminggu kerja di sini dia sudah tahu. Fania Kusuma Dewi mengibaskan tangan. Lupakan perempuan itu. Dia nggak baik buat kamu. Damar Wibisono duduk tegak. Untuk pertama kali terlihat marah setelah berhari-hari. Gimana kamu bisa bilang dia nggak baik kalau kamu bahkan nggak kenal dia? Fania Kusuma Dewi menyeringai. Aku kenal tipe dia. Perempuan miskin yang numpang hidup dari keluarga kaya. Tante Hana Prameswari nggak pernah numpang apapun. Dia merawat aku karena dia sayang. Sayang pada uang ayahmu. Damar Wibisono berdiri. Tubuhnya gemetar karena marah. Kamu pembohong. Fania Kusuma Dewi ikut berdiri. Jangan bicara begitu padaku. Aku akan bicara begitu. Kamu nggak kenal Tante Hana Prameswari. Dia orang baik. Kamu yang cuma mau uang ayahku. Fania Kusuma Dewi membentak. Balik. Kamu anak manja dan kurang ajar. Dan kamu itu palsu. Fania Kusuma Dewi kehilangan kendali. Menampar pipi Damar Wibisono. Bunyi tamparan itu menggema di kamar. Dan Damar Wibisono terpaku. Tangannya menempel di pipi yang memerah. Matanya penuh air mata karena hina dan sakit. Kamu mukul aku? Bisiknya gemetar. Fania Kusuma Dewi tersadar apa yang barusan ia lakukan dan buru-buru mencoba memperbaiki. Damar Wibisono. Maaf, aku nggak bermaksud. Kamu bikin aku emosi dan aku. Tetapi Damar Wibisono sudah berlari keluar kamar sambil berteriak. Ayah! Ayah! Di bawah, Rangga Wibisono baru selesai makan malam ketika mendengar teriakan itu. Damar Wibisono menuruni tangga berlari lalu menjatuhkan diri ke pelukan ayahnya sambil terseduh. Ada apa? Dia mukul aku. Yah, dia mukul aku.
Rangga Wibisono menoleh ke Fania Kusumadewi yang turun di belakang dengan wajah bersalah. Fania Kusumadewi, itu benar? Gak sengaja. Dia kurang ajar, bilang hal-hal buruk. Rangga Wibisono menahan napas. Kamu mukul anakku? Cuma tamparan kecil? Dia gak sopan? Amarah yang belum pernah Rangga Wibisono rasakan meledak. Berani-beraninya kamu pukul anakku. Rangga Wibisono, tenang. Kamu pukul Damar Wibisono. Damar Wibisono menempel pada ayahnya, menangis, bekas tangan masih merah di pipinya, dan dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri Rangga Wibisono berkata, keluar dari rumahku. Apa? Keluar sekarang juga? Fania Kusumadewi mencoba merayu, ayo kita bicarakan. Gak ada yang perlu dibicarakan, ambil barangmu dan keluar. Fania Kusumadewi masih mencoba membantah, tapi Rangga Wibisono sudah hilang kendali. 15 menit kemudian Fania Kusumadewi sudah di luar gerbang dengan 2 koper, memesan taksi. Saat rumah kembali sepi, Rangga Wibisono membawa Damar Wibisono ke ruang keluarga dan memeriksa pipinya. Sakit banget? Damar Wibisono menggeleng, tapi tangisnya belum berhenti. Kenapa dia mukul kamu? Karena aku membela Tante Hana Prameswari. Dada Rangga Wibisono mencelos, membela? Gimana? Dia bilang Tante Hana Prameswari cuma mau uang ayah. Aku bilang itu bohong. Terus dia marah dan mukul aku. Rangga Wibisono menatap putranya. Damar Wibisono, kamu yakin Tante Hana Prameswari benar-benar peduli sama kamu? Mata Damar Wibisono merah basah. Yakin? Ya. Dia satu-satunya yang nanya aku baik-baik saja. Satu-satunya yang dengerin aku kalau aku mau cerita tentang mama. Rangga Wibisono terdiam, lalu bertanya pelan, kenapa kamu gak pernah cerita itu? Damar Wibisono menjawab lirih tapi menusuk, karena ayah gak pernah punya waktu buat dengerin. Kalimat itu lebih sakit daripada tamparan. Rangga Wibisono memeluk anaknya dan untuk pertama kali dalam 2 tahun benar-benar mendengarkan. Nak, maafin ayah. Ayah yang buruk. Damar Wibisono mengusap air matanya. Ayah bukan buruk, ayah cuma lupa gimana merawat aku sejak mama pergi. Terus sekarang kita gimana? Damar Wibisono menatapnya dengan harapan untuk pertama kali setelah berminggu-minggu. Kita bawa Tante Hana Prameswari pulang. Rangga Wibisono terdiam. Egonya berteriak menolak karena Hana Prameswari cuma art, tetapi melihat putranya terluka, kurus, dan tenggelam dalam sedih, ia sadar harga diri mungkin tidak lebih penting daripada kebahagiaan Damar Wibisono. Dia tinggal di mana sekarang aku nggak tahu. Tapi Bu Sari Handayani pasti tahu. Rangga Wibisono memanggil Bu Sari Handayani yang berada di dapur pura-pura tidak mendengar kekacauan tadi. Bu Sari Handayani, kamu tahu Hana Prameswari tinggal di mana? Bu Sari Handayani ragu. Tahu, Pak, dia ngekos di pusat Jakarta. Kamu punya alamatnya? Punya, Pak. Bagus. Rangga Wibisono menatap Damar Wibisono yang memandangnya penuh harap. Karena besok pagi ayah akan jemput dia. Damar Wibisono tersenyum untuk pertama kali dalam 2 minggu. Dan di senyum itu Rangga Wibisono melihat ia baru saja mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Bukan karena gengsi. Bukan karena kenyamanan, tapi karena cinta pada anaknya. Malam itu Rangga Wibisono tidak bisa tidur sama sekali. Rangga Wibisono duduk di kursi di kamar Damar Wibisono, menatap putranya tidur. Untuk pertama kali dalam 2 tahun ia benar-benar melihat anak itu. Terlalu kurus, terlalu pucat, terlalu rapuh untuk usianya. Dan ia tak percaya selama ini ia bisa sebuta itu. Damar Wibisono bergerak gelisah lalu bergumam, Tante Hana, jangan pergi. Entah mimpi atau mimpi buruk. Rangga Wibisono mendekat dan menyentuh dahi anaknya. Panas, berkeringat, Damar Wibisono membuka mata kaget. Ayah? Ayah di sini. Nak, kamu tadi mimpi? Damar Wibisono duduk, masih bingung. Aku mimpi Tante Hana balik, tapi terus pergi lagi. Rangga Wibisono menahan napas. Damar Wibisono, lihat ayah. Anak itu menatap. Pagi ini ayah akan jemput Tante Hana Prameswari. Ayah akan minta maaf dan minta dia kembali. Mata Damar Wibisono membesar. Serius, ya? Serius? Tapi ayah butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Ayah harus ngerti ayah salah di mana. Ceritakan ke ayah gimana rasanya tinggal di sini setelah mama pergi. Damar Wibisono diam beberapa detik seolah menyusun kata. Lalu mulai bicara lirih namun jelas. Waktu mama meninggal, ayah menghilang. Rangga Wibisono tersentak. Menghilang? Ayah kerja. Ayah lari. Lari dari aku. Lari dari kenangan, lari dari semuanya. Kata-kata itu menghantam Rangga Wibisono seperti tinju. Damar Wibisono melanjutkan, bulan-bulan pertama aku nangis tiap malam,
Tahu siapa yang datang nenangin aku? Bu Sari Handayani. Ayah nggak pernah naik ke sini satu kali pun. Damar Wibisono. Biar aku selesai. Yah, waktu ulang tahunku siapa yang bikin pesta kecil? Bu Sari Handayani. Waktu aku sakit siapa yang temenin? Bu Sari Handayani. Waktu aku mimpi buruk siapa yang nenangin? Nggak ada. Aku sendirian sampai reda. Setiap kalimat seperti pisau di dada Rangga Wibisono. Terus Tante Hana datang. Minggu pertama dia sadar aku sering bangun sambil nangis. Tahu dia ngapain? Apa? Dia cuma tanya. Kamu mau cerita? Sesimpel itu. Belum pernah ada yang nanya begitu sebelumnya. Rangga Wibisono berbisik. Terus kamu cerita? Aku cerita. Aku bilang aku kangen mama. Aku takut ayah juga pergi. Aku merasa sendirian di rumah sebesar ini. Mata Rangga Wibisono penuh air. Kenapa kamu nggak pernah cerita semua ini ke ayah? Karena tiap kali aku mau ngomongin mama, ayah ganti topik. Tiap kali aku nangis, ayah suruh aku kuat. Tiap kali aku butuh ayah kerja. Damar Wibisono menunduk. Tante Hana nggak begitu. Dia biarin aku nangis sesukaku. Biarin aku cerita tentang mama. Dan tahu dia bilang apa yang paling membantu? Apa? Dia bilang kangen itu bukan lemah. Nangis buat orang yang kita sayang itu normal. Dan mama pasti bangga lihat aku masih sayang sama mama. Rangga Wibisono akhirnya pecah menangis. 2 tahun rasa bersalah, luka yang dipendam, dan keputusan buruk tumpah jadi banjir air mata. Maafin ayah, Damar Wibisono. Maafin ayah jadi ayah yang buruk. Damar Wibisono mendekat dan memeluk ayahnya. Ayah nggak buruk, ya? Ayah cuma sakit hati seperti aku. Tapi sekarang kita bisa saling bantu. Gimana caranya? Ayah berhenti lari dari aku, dan aku berhenti takut ngomong sama ayah. Rangga Wibisono memeluk putranya seperti tak pernah ia lakukan 2 tahun terakhir, dan di kamar itu sesuatu sembuh di antara mereka. Bukan semuanya, tapi cukup untuk memulai lagi. Beberapa menit kemudian Damar Wibisono bertanya pelan. Yah, menurut ayah Tante Hana Prameswari bakal maafin aku? Kenapa dia nggak maafin? Aku nggak salah apa-apa, tapi dia pasti sakit hati. Ayah memecat dia, ayah ngomong kasar. Rangga Wibisono menghela napas berat. Iya. Ayah memang begitu. Ayah nggak adil. Berarti ayah harus minta maaf yang benar. Ayah akan minta maaf. Dan kalau dia nggak mau balik, wajah Damar Wibisono meredup. Kalau begitu kita harus terima, katanya pelan. Tapi setidaknya dia akan tahu kita benar-benar menyesal, kata Rangga Wibisono pelan. Pukul 7 ia mandi, merapikan diri, lalu meminta Bu Sari Handayani menyiapkan sarapan spesial karena ia ingin membawa sesuatu untuk Hana Prameswari sebagai tanda damai. Bu Sari Handayani. Menurut kamu dia bakal maafin aku? Tanyanya saat Bu Sari Handayani menyiapkan keranjang berisi roti, kue, dan kopi. Tergantung cara Bapak bicara, jawab Bu Sari Handayani. Hana Prameswari orang baik, tapi dia punya harga diri. Kalau Bapak datang cuma untuk memerintah, dia nggak akan terima. Kalau aku datang untuk minta maaf, mungkin dia mau dengar. Rangga Wibisono mengambil keranjang itu dan menuju mobil. Damar Wibisono ingin ikut, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk keluar rumah. Bawa dia pulang ya. Yah, tolong. Ayah akan bawa dia pulang. Nak, ayah janji. Kos tempat Hana Prameswari tinggal berada di kawasan tua pusat Jakarta. Gedung sederhana dengan cat mengelupas. Jauh berbeda dari rumah mewah keluarga Wibisono. Rangga Wibisono memarkir mobil. Duduk beberapa menit mencari keberanian, lalu naik ke lantai 3 dan mengetuk pintu kamar 305. Siapa? Suara Hana Prameswari dari balik pintu. Aku, Rangga Wibisono, hening panjang. Hana Prameswari. Tolong, aku perlu bicara. Pintu terbuka pelan. Hana Prameswari muncul dengan gaun sederhana, rambut terurai, tanpa riasan. Tetap cantik. Namun yang paling menusuk bagi Rangga Wibisono adalah ekspresinya. Bukan marah, bukan dendam, melainkan sedih yang dalam. Bapak mau apa datang ke sini? Tanya Hana Prameswari tanpa membuka pintu sepenuhnya. Aku mau minta maaf. Hana Prameswari terkejut karena selama bekerja 2 minggu untuk Rangga Wibisono ia tak pernah melihat pria itu meminta maaf untuk apapun. Minta maaf untuk apa? Untuk semuanya. Karena memecat kamu tanpa adil, karena percaya kamu memanipulasi Damar Wibisono, karena memperlakukan kamu dengan buruk. Hana Prameswari membuka pintu sedikit lebih lebar, namun tetap tidak mempersilakan masuk. Terus apa yang berubah? Kenapa baru sekarang? Rangga Wibisono menarik napas dalam. Damar Wibisono sakit. Depresi pada anak.
Dokter bilang dia seperti membiarkan dirinya mati karena sedih. Wajah Hana Prameswari memucat, depresi, tapi dia 9 tahun. Iya, dan tahu dokter bilang apa lagi? Solusinya bukan obat, solusinya mengembalikan pada Damar Wibisono apa yang paling dia butuhkan. Apa? Rangga Wibisono menatap langsung ke mata Hana Prameswari. Seseorang yang benar-benar peduli padanya. Seseorang seperti kamu? Hana Prameswari menunduk, Pak Rangga Wibisono. Dan ada lagi. Apa? Tadi malam salah satu kandidat menampar Damar Wibisono. Menampar? Hana Prameswari mendongak tajam. Maksudnya? Dia menampar pipinya karena Damar Wibisono membelamu. Mata Hana Prameswari berkaca-kaca. Dia memukul Damar Wibisono karena aku. Iya, dan saat itu aku sadar betapa salahnya aku. Betapa bodohnya aku. Betapa aku buta, sombong, dan keras kepala. Hana Prameswari membuka pintu sepenuhnya. Masuk. Kita bicara. Kamar itu kecil dan sederhana, tetapi bersih dan rapi. Satu ranjang, satu lemari laci, satu meja kecil. Rangga Wibisono merasa sesak melihat Hana Prameswari tinggal seperti itu padahal ia bisa berada di rumah nyaman yang dulu ia tawarkan. Hana Prameswari, aku harus bilang sesuatu. Apa? Damar Wibisono cerita semuanya ke aku. Bagaimana kamu menenangkannya saat mimpi buruk? Bagaimana kamu mendengarnya bicara tentang mama? Bagaimana kamu satu-satunya orang yang benar-benar memperhatikan dia? Hana Prameswari duduk di tepi ranjang, masih memproses bahwa Damar Wibisono sakit. Aku selalu tahu dia kesepian. Siapapun yang PK pasti bisa lihat, tapi aku juga paham Bapak nggak lihat karena Bapak juga terluka. Lalu Hana Prameswari menatap Rangga Wibisono dengan tenang. Kepergian. Istri Bapak mengguncang Bapak sampai Bapak nggak pernah benar-benar bisa memprosesnya. Rangga Wibisono terkejut oleh pengertian Hana Prameswari. Kok kamu bisa tahu? Tanya Rangga Wibisono. Dan Hana Prameswari menjawab pelan, karena aku pernah melewati hal seperti itu. Aku pernah kehilangan orang penting, dan aku tahu rasa sakit bisa bikin kita buta terhadap semua yang ada di sekitar. Rangga Wibisono menelan ludah. Dan tetap saja kamu merawat Damar Wibisono karena dia butuh, dan karena? Hana Prameswari ragu sejenak. Karena apa? Karena aku terikat sama dia dengan cara yang gak aku sangka. Dalam 6 bulan, dia jadi seperti anakku sendiri. Dada Rangga Wibisono terasa nyeri. Hana Prameswari, aku datang untuk menawarkan pekerjaanmu kembali. Sebagai art? Sebagai apapun yang kamu mau, art, pengasuh, kepala rumah tangga, atau bagian dari keluarga, kamu yang putuskan. Hana Prameswari diam, memikirkan. Rangga Wibisono menekan dengan suara patah, Damar Wibisono sedang sekarat karena kangen kamu. Secara harfiah, kemarin dia pingsan karena lemah, dia nggak makan, nggak bicara, nggak keluar kamar. Kamu satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Hana Prameswari menatapnya, Bapak sudah berubah pikiran soal aku? Rangga Wibisono menunduk malu. Sudah. Aku sadar kamu nggak pernah mau memanipulasi aku atau Damar Wibisono. Kamu cuma benar-benar peduli sama dia. Lalu ia menambahkan, dan 5 kandidat itu, semuanya sudah aku usir untuk selamanya. Aku sadar Damar Wibisono benar, mereka mau uangku, bukan keluargaku. Hana Prameswari berdiri dan mendekati jendela kecil, memandangi jalan ramai di bawah. Pak Rangga Wibisono, boleh aku tanya beberapa hal? Tentu, kalau aku balik, Bapak akan menghormati aku sebagai manusia, bukan sekadar art, tapi sebagai orang yang merawat Damar Wibisono karena aku sayang dia. Aku akan? Bapak akan berhenti kerja berlebihan dan lebih sering bersama putra Bapak? Aku akan? Aku sadar Damar Wibisono butuh Bapak sama besar seperti dia butuh aku. Aku mengerti. Dan kalau suatu hari nanti Bapak kenal perempuan lain dan ingin menikah, Bapak akan ingat bahwa Damar Wibisono juga punya pendapat? Rangga Wibisono berpikir sebentar. Aku akan ingat, lalu suaranya melembut, dan Hana Prameswari. Damar Wibisono bilang semalam kamu satu-satunya orang yang dia mau sebagai ibu, dan setelah melihat kalian berdua, aku sadar kalian punya ikatan yang nyata. Hana Prameswari berbalik, Bapak mau bilang apa sebenarnya? Wajah Rangga Wibisono memerah. Ia tidak merencanakan pembicaraan itu, tapi kata-kata keluar begitu saja. Aku bilang, mungkin Damar Wibisono benar. Mungkin kamu persis seperti yang keluarga kami butuhkan. Bukan sebagai art, Hana Prameswari, tapi sebagai bagian keluarga yang... Sesungguhnya, Hana Prameswari kehilangan kata-kata. Sama sekali tidak menyangka. Rangga Wibisono buru-buru menambahkan, aku tahu ini terdengar gila. 2 hari lalu aku pikir kamu manipulatif,
Sekarang aku sadar kamu mungkin jawaban untuk semua masalah kami. Jawaban apa? Damar Wibisono butuh ibu yang benar-benar mencintainya. Aku butuh seseorang yang membantuku jadi ayah yang lebih baik. Dan kamu butuh keluarga yang menghargaimu. Hana Prameswari duduk lagi di ranjang, kepalanya penuh. Ini terlalu cepat, Pak Rangga Wibisono. Terlalu membingungkan. Aku tahu. Aku nggak minta jawaban sekarang, aku cuma minta kamu kembali. Rawat Damar Wibisono, kasih kami kesempatan membuktikan kami berubah. Kalau nggak berhasil, kamu bisa pergi kapan saja. Dengan hormat dan kompensasi yang layak, Hana Prameswari terdiam lama, dan Rangga Wibisono menunggu dengan cemas sampai akhirnya Hana Prameswari berkata pelan. Baik, aku akan balik. Napas Rangga Wibisono lega. Serius? Serius? Tapi bukan demi Bapak, demi Damar Wibisono. Kalau dia sakit, dia butuh aku, cuma itu yang penting. Kamu mau aku antar? Hana Prameswari menatap kamar sederhana itu, 2 minggu paling menyedihkan dalam hidupnya, lalu mengangguk, mau? Tunggu aku ambil barang. 10 menit kemudian ia sudah memegang koper kecil, siap kembali ke rumah yang tak pernah ia sangka akan begitu ia rindukan. Saat mereka menuruni tangga, Rangga Wibisono berkata lirih, Hana Prameswari. Terima kasih, kata Rangga Wibisono lirih. Hana Prameswari menatapnya, untuk apa? Karena kamu memberi kesempatan kedua untuk keluarga kami. Hana Prameswari menarik napas. Pak Rangga Wibisono, boleh aku jujur? Tentu. Aku juga sangat kangen kalian, terutama Damar Wibisono. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu Rangga Wibisono tersenyum. Kalau begitu kita pulang, kita rawat dia. Ayo. Dan untuk pertama kalinya mereka keluar dari gedung itu bukan sebagai bos dan karyawan, melainkan 2 orang yang menginginkan hal yang sama. Melihat Damar Wibisono bahagia lagi. Damar Wibisono sedang berdiri di jendela kamarnya ketika melihat mobil ayahnya masuk ke garasi. Jantungnya berdegup kencang. Apakah Tante Hana Prameswari ikut? Atau ayahnya pulang sendirian membawa kabar bahwa ia tidak mau memaafkan? Bu Sari Handayani berlari naik tangga. Damar Wibisono, ayahmu sudah pulang. Ayah membawa Tante Hana Prameswari. Benar? Suara Damar Wibisono bergetar. Entahlah, sayang. Ayo kita turun lihat. Damar Wibisono turun pelan-pelan, kakinya lemas karena gugup dan masih lemah, berhenti di tengah ruang tamu dan menunggu. Pintu depan terbuka dan Rangga Wibisono masuk sendirian, dada Damar Wibisono langsung jatuh, dia nggak mau balik. Tetapi Rangga Wibisono malah tersenyum. Kok buru-buru? Ayah bahkan belum sempat masuk benar, Damar Wibisono memohon, Yah, tolong, dia ikut atau enggak? Rangga Wibisono menoleh ke arah pintu. Kenapa kamu nggak tanya langsung ke orangnya? Dan saat itu Hana Prameswari muncul di ambang pintu dengan koper kecil di tangan dan senyum malu-malu. Tante Hana Prameswari. Damar Wibisono menjerit lalu berlari dan menjatuhkan diri ke pelukannya. Hana Prameswari menjatuhkan koper dan memeluk anak itu seolah-olah ia adalah harta paling berharga di dunia. Mereka menempel erat, menangis, tertawa, bicara bersamaan. Aku pikir kamu nggak akan pernah balik, isak Damar Wibisono. Hana Prameswari mengaku dengan suara serak. Aku juga sempat pikir begitu. Tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu kangen aku? Kangen banget. Kangen cerita-ceritamu. Kangen pertanyaanmu. Kangen merawat kamu. Damar Wibisono menarik wajahnya sedikit untuk menatap. Kamu beda. Beda gimana? Lebih sedih. Aku bikin kamu sedih. Hana Prameswari tersenyum di antara air mata. Sedikit. Tapi sekarang aku bahagia lagi. Di ambang pintu dapur Bu Sari Handayani juga menangis sambil menutup mulut. Syukurlah ibu balik. Hana Prameswari, rumah ini seperti mati tanpa ibu. Rangga Wibisono mengamati semuanya dalam diam. Melihat Damar Wibisono di pelukan Hana Prameswari, ia sadar betapa bodohnya dirinya. Ikatan mereka nyata, murni, dan jujur. Bagaimana mungkin ia pernah mengira itu manipulasi? Tante Hana Prameswari, kata Damar Wibisono masih memeluk erat, kamu bakal tinggal selamanya sekarang? Hana Prameswari menoleh pada Rangga Wibisono, yang memberi tatapan meyakinkan. Lalu ia kembali menatap Damar Wibisono. Aku akan tinggal selama kamu mau aku tinggal. Jadi itu selamanya, karena aku nggak akan pernah mau kamu kehilangan aku lagi. Janji? Janji? Damar Wibisono akhirnya melepaskan Hana Prameswari dan berlari memeluk ayahnya. Makasih, yah. Makasih sudah bawa dia pulang. Rangga Wibisono memeluknya kuat. Jangan berterima kasih. Ayah yang seharusnya melakukan ini dari dulu. Yang penting sekarang kita keluarga lagi.
kata, keluarga, menggema di ruang tamu, dan Rangga Wibisono serta Hana Prameswari saling menatap, sama-sama teringat percakapan mereka di kos tadi. Damar Wibisono, kata Rangga Wibisono, Tante Hana Prameswari baru datang, gimana kalau kamu biarkan dia istirahat sebentar? Enggak. Aku mau nunjukin banyak hal. Damar Wibisono langsung menoleh, Tante Hana Prameswari, ke kamarku ya, aku harus cerita semua yang terjadi. Hana Prameswari tertawa kecil. Oke, tapi cuma kalau kamu janji habis itu makan siang yang benar. Janji? Sekarang kamu sudah balik, aku bakal makan semuanya. Mereka naik bersama. Damar Wibisono ngoceh tanpa henti. Hana Prameswari mendengarkan tiap kata seperti itu hal paling penting di dunia. Sementara Rangga Wibisono tinggal di ruang tamu menatap punggung mereka. Bu Sari Handayani mendekat pelan. Pak Rangga Wibisono, Bapak sudah melakukan hal yang benar? Tanya Bu Sari Handayani pelan. Dan Rangga Wibisono menghela napas. Semoga, Bu Sari Handayani mengangguk mantap, Bapak memang benar, rumah ini jadi seperti kuburan setelah Tante Hana Prameswari pergi. Sekarang baru terasa hidup lagi. Rangga Wibisono menatap ke arah tangga. Bu Sari Handayani, boleh aku tanya sesuatu? Silakan, Pak. Menurut kamu, Tante Hana Prameswari bisa benar-benar jadi bagian keluarga ini? Bukan sebagai art, tapi sebagai ibu untuk Damar Wibisono. Bu Sari Handayani tersenyum hangat. Pak, dia itu sudah jadi ibu untuk Damar Wibisono. Tinggal diresmikan saja. Soal jadi istri Bapak, itu urusan Bapak sendiri. Tapi saya boleh bilang satu hal? Katakan, selama 20 tahun kerja di sini, saya belum pernah lihat Bapak Syekh manusiawi hari ini. Tante Hana Prameswari bukan cuma baik untuk Damar Wibisono, tapi juga akan baik untuk Bapak, di kamar Damar Wibisono. Tante Hana Prameswari mendengarkan cerita panjang tentang semua yang terjadi saat ia tidak ada. Terus perempuan itu nampar pipiku, kata Damar Wibisono kesal. Ya Allah, dia benar-benar nampar kamu? Nampar. Nih, masih ada bekasnya. Damar Wibisono menunjukkan pipinya yang masih sedikit kemerahan. Tante Hana Prameswari menyentuhnya pelan penuh hati-hati. Sakit banget? Yang lebih sakit bukan itu? Suara Damar Wibisono bergetar. Apa? Dia ngomong jelek tentang kamu, dia bilang kamu cuma mau uang ayah. Tante Hana Prameswari menatapnya lembut, dan kamu membelaku? Iya, aku bela. Aku bilang dia bohong, kamu sayang aku beneran. Tante Hana Prameswari memeluk Damar Wibisono lagi. Kamu anak paling berani yang pernah Tante kenal. Damar Wibisono mengangkat wajahnya. Tante Hana Prameswari, aku boleh cerita rahasia? Selalu boleh. Waktu kamu pergi, aku ngobrol sama Mama tiap malam. Ngobrol gimana? Damar Wibisono mengambil boneka beruang pemberian mamanya. Aku ngomong sama Mama lewat beruang ini. Aku bilang aku sedih, aku kangen kamu. Terus Mama kamu jawab apa? Mama bilang kamu bakal balik. Mama bilang kamu sayang aku banget dan kamu gak akan ninggalin aku. Mata Tante Hana Prameswari berkaca-kaca. Mama kamu benar. Damar Wibisono mengangguk yakin. Iya, Mama selalu tahu dari langit. Lalu ia menatap ragu-ragu. Tante Hana Prameswari, aku boleh tanya sesuatu? Boleh. Tante Hana Prameswari memilih kata dengan hati-hati. Gimana perasaan kamu kalau Tante nggak cuma jadi pengasuh atau art di rumah ini, tapi jadi bagian keluarga yang benar-benar? Mata Damar Wibisono membesar. Maksudnya, jadi istri ayah? Pipi Tante Hana Prameswari memerah. Kira-kira begitu? Damar Wibisono spontan berseru kegirangan. Kamu mau nikah sama ayah? Jangan teriak, kita belum tahu. Tante cuma nanya perasaan kamu. Damar Wibisono terdiam beberapa detik, lalu berkata serius, Tante Hana Prameswari, aku boleh jujur banget? Selalu, sejak kamu datang, aku sering membayangkan gimana kalau kamu jadi ibuku beneran. Kamu bilang selamat malam setiap hari. Antar aku sekolah, rawat aku kalau aku sakit, kita bertiga jadi keluarga beneran. Dan kamu merasa apa kalau membayangkan itu? Damar Wibisono tersenyum. Senyum paling indah yang pernah Tante Hana Prameswari lihat. Bahagia, bahagia banget. Jadi kalau suatu hari itu beneran terjadi. Kalau terjadi, bukan kalau. Damar Wibisono cepat mengoreksi. Itu bakal jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Tante Hana Prameswari memeluknya terharu. Kamu istimewa sekali, Damar Wibisono. Kamu juga istimewa, Tante Hana Prameswari. Makanya aku pilih kamu waktu itu di halaman belakang. Kamu ingat? Ingat semuanya. Aku takut, tapi hatiku tahu kamu orang yang tepat. Seperti kata Mama, hati nggak pernah salah kalau kita benar-benar sayang.
Tante Hana Prameswari tersentuh oleh kebijaksanaan anak 9 tahun itu, lalu berkata lembut, "Sekarang Tante sudah kembali, Tante minta kamu janji satu hal." "Apa?" "Kamu akan cerita ke Tante setiap kali kamu sedih atau takut, jangan simpan sendiri. Janji?" "Dan Tante juga janji, Tante nggak akan pergi lagi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu," kata Tante Hana Prameswari sambil memeluk Damar Wibisono. "Bahkan kalau ayah marah sama kamu, bahkan kalau ayah marah sama Tante, bahkan kalau nanti ada perempuan lain yang mau menikah sama ayah." Tante Hana Prameswari tertawa kecil. Terutama kalau ada perempuan lain, Damar Wibisono ikut tertawa. Lalu menatap serius, "Tante Hana Prameswari, aku sayang Tante." Itu pertama kalinya Damar Wibisono mengucapkan kalimat itu, dan dada Tante Hana Prameswari terasa meledak oleh haru. "Tante juga sayang kamu, Damar Wibisono." "Banget," Damar Wibisono berbisik, "sayang seperti aku anak Tante?" "Sayang seperti kamu anak Tante yang sungguhan." Damar Wibisono langsung bersinar, "Berarti Tante sudah jadi ibuku di hati, dan aku sudah jadi anak Tante di hati." Mereka berpelukan lama, mengikat cinta yang tumbuh alami dan tak akan mudah dihancurkan siapapun. Di bawah, Rangga Wibisono sedang di perpustakaan ketika mendengar tawa dari kamar Damar Wibisono. Tawa sungguhan yang sudah berbulan-bulan tidak ia dengar. Ia naik pelan dan berhenti di pintu yang setengah terbuka. Mengamati, Tante Hana Prameswari dan Damar Wibisono duduk di ranjang membuka album foto. "Ini mama waktu hamil aku," jelas Damar Wibisono. "Cantik sekali." "Iya, mama memang cantik, kelihatan bahagia banget." "Memang, ayah selalu cerita mama sangat bahagia waktu tahu aku akan lahir." "Terus ini pas kamu lahir?" "Ini kita bertiga di rumah sakit. Lihat." Ayah senyum lebar. Rangga Wibisono menatap pemandangan itu dan baru sadar sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tante Hana Prameswari tidak mencoba menggantikan Mayang Wibisono. Ia sedang menghormati kenangan Mayang Wibisono dan membantu Damar Wibisono menjaga ingatan tentang mama tetap hidup. "Tante Hana Prameswari," kata Damar Wibisono, "kalau Tante menikah sama ayah, Tante jadi ibuku yang kedua. Mama Mayang Wibisono tetap ibuku yang pertama." Tante Hana Prameswari mengangguk lembut. "Betul, tidak ada yang akan pernah mengambil tempat Mama Mayang Wibisono. Tante hanya akan jadi cinta yang baru, berbeda. Seperti kata ayah, hati itu punya ruang untuk banyak cinta." Mata Rangga Wibisono basah, karena Tante Hana Prameswari sedang mengajarkan pada Damar Wibisono hal yang selama ini ia sendiri gagal pahami. Mencintai lagi bukan berarti melupakan yang telah pergi. Rangga Wibisono mengetuk pintu pelan. "Boleh ayah masuk?" "Ayah, sini lihat foto bareng kami." Rangga Wibisono duduk di ranjang bersama mereka, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun ia bisa menatap foto-foto Mayang Wibisono tanpa hanya merasa sakit. "Lihat yang ini, ya." Damar Wibisono menunjukkan foto Mayang Wibisono saat hamil. "Tante Hana Prameswari bilang mama kelihatan bahagia di sini." Rangga Wibisono mengangguk. "Memang, mama kamu sudah nggak sabar kamu lahir. Terus ini ulang tahunku yang pertama. Itu pesta yang indah. Mama kamu sengaja mengundang anak-anak tetangga." Tante Hana Prameswari memperhatikan ayah dan anak itu membicarakan Mayang Wibisono dengan alami. Tanpa rasa bersalah, tanpa luka yang ditutupi. Dan ia tahu inilah yang Damar Wibisono butuhkan. Setelah beberapa lama Damar Wibisono menoleh. "Ayah, aku boleh tanya?" "Boleh." "Ayah suka Tante Hana Prameswari?" Rangga Wibisono menatap Tante Hana Prameswari yang langsung memerah. Lalu kembali ke putranya. "Ayah suka sekali." "Suka sebagai teman atau suka seperti ayah dulu suka mama?" Pertanyaan itu membuat dua orang dewasa terdiam. Damar Wibisono, Tante Hana Prameswari hendak memotong, tapi Damar Wibisono bersikeras, "Ini pertanyaan penting. Karena kalau ayah dan tante saling suka, ayah bisa pacaran sama tante, nanti menikah, dan kita jadi keluarga lengkap." Rangga Wibisono dan Tante Hana Prameswari saling berpandangan. Kesederhanaan Damar Wibisono membuat semuanya terasa lebih mudah. Rangga Wibisono menjawab hati-hati. "Nak, hal-hal begitu butuh waktu. Berapa lama?" "Ayah nggak tahu, tergantung banyak hal." Damar Wibisono berpikir, lalu berkata serius, "Ayah, boleh aku kasih pendapat?" "Boleh." "Ayah dan tante sudah saling suka. Aku lihat dari cara kalian saling menatap. Dan kita sudah hidup seperti keluarga. Jadi kenapa nggak diresmikan saja?" Tante Hana Prameswari tertawa kecil mendengar logika polos itu. "Memang nggak sesederhana itu, Damar Wibisono," kata Tante Hana Prameswari lembut. Damar Wibisono mendongak. "Kenapa nggak?" "Karena ayahmu dan tante baru saling kenal sebentar.
6 bulan itu nggak sebentar, Damar Wibisono menyela cepat, dan Tante Hana Prameswari tersenyum, dan lagi, yang penting bukan lamanya waktu, yang penting apakah kalian saling mencintai dengan tulus. Rangga Wibisono terpukau oleh kebijaksanaan putranya. Terus kamu tahu dari mana orang benar-benar saling cinta? Damar Wibisono menjawab tanpa ragu. Gampang. Kalau mereka saling merawat, saling peduli, dan bahagia bareng. Seperti kalian, Tante Hana Prameswari dan Rangga Wibisono saling memandang lagi. Damar Wibisono memang tidak salah. Damar Wibisono, kata Rangga Wibisono pelan, gimana kalau kita biarkan semuanya berjalan alami? Oke, tapi aku sudah kasih restu untuk pernikahan kalian. Damar Wibisono menegaskan, dan mereka bertiga tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, rumah itu merasakan kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Sekarang, kata Tante Hana Prameswari, kita turun makan siang yuk, kamu kan janji mau makan yang benar. Aku mau makan sekarang karena keluargaku sudah lengkap. Aku lapar lagi. Damar Wibisono melompat turun dari ranjang dengan energi yang sudah lama hilang, lalu berlari turun. Sambil berteriak pada Bu Sari Handayani bahwa ia lapar, Tante Hana Prameswari dan Rangga Wibisono tertinggal berdua di kamar. Tante Hana Prameswari, kata Rangga Wibisono pelan, terima kasih. Untuk apa? Karena kamu mengembalikan putraku, dan mengajarkanku bahwa mencintai lagi itu mungkin tanpa mengkhianati yang sudah pergi. Tante Hana Prameswari tersenyum, yang mengajariku itu Damar Wibisono. Anak-anak punya kebijaksanaan yang sering orang dewasa lupa. Rangga Wibisono menelan ludah. Tante Hana Prameswari, soal yang tadi Damar Wibisono bilang tentang kita menikah, itu gimana perasaan kamu? Tante Hana Prameswari menarik napas dalam. Takut? Senang? Bingung? Semuanya bercampur? Kenapa takut? Tanya Rangga Wibisono. Karena terlalu cepat. Kemarin aku Artian dipecat, hari ini aku diperlakukan seperti calon istri. Dan kenapa senang? Karena aku jatuh cinta pada kalian berdua, pada keluarga ini. Rangga Wibisono mendekat. Tante Hana Prameswari, boleh aku jujur? Boleh. Aku juga jatuh cinta. Aku nggak tahu kapan, nggak tahu gimana. Tapi aku jatuh cinta pada perempuan yang mengembalikan kebahagiaan putraku dan mengajarkanku jadi ayah lagi. Jantung Tante Hana Prameswari berdegup kencang. Rangga Wibisono melanjutkan, aku tahu ini masih dini dan rumit, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak merasakan ini. Terus kamu merasakan apa? Aku merasa kamu persis yang aku dan Damar Wibisono butuhkan. Kamu nggak datang ke hidup kami tanpa alasan. Mungkin Mama Mayang Wibisono yang mengirim kamu untuk menjaga kami? Mata Tante Hana Prameswari berkaca-kaca. Kamu benar-benar percaya itu? Aku percaya. Damar Wibisono memilih kamu hari itu di halaman belakang. Tapi sekarang aku ngerti. Hatiku juga memilih. Dari bawah terdengar teriakan Damar Wibisono. Ayah, Tante Hana, kalian di mana? Makanannya sudah siap. Mereka berdua tertawa. Ayo, kata Tante Hana Prameswari. Putramu lapar? Putra kita? Koreksi Rangga Wibisono. Dan Tante Hana Prameswari tersenyum. Putra kita? Untuk pertama kalinya mereka turun bergandengan tangan. Damar Wibisono melihat dan langsung bertepuk tangan. Aku tahu. Aku tahu kalian bakal bareng. Bu Sari Handayani muncul dari dapur sambil tersenyum lebar. Wah, senangnya. Rumah ini butuh cinta lagi. Saat makan siang Damar Wibisono bicara terus-menerus, bercerita pada Tante Hana Prameswari tentang sekolah, teman-teman, dan rencana ulang tahun yang sebentar lagi. Tante Hana Prameswari, Tante bakal ada di ulang tahunku? Tentu. Tante mau bantu aku siapin pestanya? Kalau kamu mau, mau. Ayah juga bantu ya? Rangga Wibisono tersenyum. Iya, nak. Berarti ini pesta pertama yang kita bertiga siapin bareng. Setelah makan siang Damar Wibisono menarik Tante Hana Prameswari keluar, ingin menunjukkan halaman belakang seolah-olah Tante Hana Prameswari belum pernah melihatnya. Tante Hana Prameswari, ini tempat aku pilih Tante waktu itu. Yang benar? Tante ingat tepatnya di mana? Damar Wibisono berlari ke satu titik tertentu dekat kolam renang. Di sini, persis di sini. Aku berdiri di sini, Tante berdiri di sana, lalu aku nunjuk Tante dan bilang aku mau Tante jadi ibuku. Damar Wibisono berkata sambil menunjuk titik-titiknya. Rangga Wibisono memperhatikan pemandangan itu dengan dada sesak. Dan kamu masih mau? Tanya Rangga Wibisono pelan. Tentu, sekarang aku malah lebih mau. Tante Hana Prameswari berlutut sejajar dengan Damar Wibisono. Damar Wibisono, kalau suatu hari Tante benar-benar jadi ibumu secara resmi, kamu janji akan selalu ingat Mama Mayang Wibisono?
Janji? Damar Wibisono menjawab mantap, Mama Mayang Wibisono akan tetap jadi ibuku di hati yang ada di langit, dan Tante jadi ibuku di hati yang ada di sini sama aku. Tante Hana Prameswari mengusap rambutnya, dan di hatimu ada tempat untuk kalian berdua? Damar Wibisono membuka kedua tangannya lebar-lebar. Hatiku gede banget, ada tempat untuk semua orang yang aku sayang. Rangga Wibisono memeluk Tante Hana Prameswari dari belakang. Jadi, sudah diputuskan? Apa yang diputuskan? Tanya Damar Wibisono penasaran. Rangga Wibisono menatap Tante Hana Prameswari yang tersenyum kecil. Lalu berkata, kalau sebentar lagi kita akan meresmikan keluarga kita. Serius? Damar Wibisono menjerit kegirangan lalu lari keliling halaman belakang. Bu Sari Handayani. Bu Sari Handayani. Ayah mau nikah sama Tante Hana Prameswari. Bu Sari Handayani muncul di pintu dapur sambil tertawa. Bagus, nak, bagus. Damar Wibisono berlari balik dan memeluk mereka berdua sekaligus. Nah, sekarang kita keluarga lengkap beneran. Rangga Wibisono menatap langit sore yang biru. Mama Mayang Wibisono, keluarga kita lengkap lagi. Terima kasih sudah mengirim Tante Hana Prameswari untuk kami. Tante Hana Prameswari ikut menengadah. Terima kasih, Mama Mayang Wibisono. Aku akan menjaga putra Mama sebaik mungkin. Damar Wibisono menatap dua orang dewasa itu. Mama lihat kan? Mama bahagia di langit? Iya, jawab Rangga Wibisono yakin. Ayah yakin Mama bahagia. Dan di halaman belakang tempat semuanya bermula. Keluarga baru terbentuk, bukan menggantikan yang hilang, melainkan membangun sesuatu yang baru dan indah di atas cinta yang tulus. 6 bulan kemudian, dalam upacara sederhana tapi mengharukan di halaman belakang rumah, Rangga Wibisono dan Tante Hana Prameswari menikah. Damar Wibisono jadi pembawa cincin paling bangga sedunia, membawa cincin dengan senyum yang menerangi seluruh acara. Sekarang resmi, kata Damar Wibisono saat kedua pengantin berciuman. Aku punya keluarga terbaik di dunia, dan ketika para tamu bertepuk tangan, Tante Hana Prameswari menatap langit lalu berbisik, terima kasih, Mama Mayang Wibisono, aku janji akan mencintai kalian selamanya. Angin menggoyangkan pepohonan di halaman belakang seolah-olah Mama Mayang Wibisono memberi restu terakhirnya. Perempuan yang dulu hanya art dan dipilih oleh anak 9 tahun itu kini bukan hanya jadi istri dan ibu, tapi juga orang yang mengembalikan kebahagiaan pada keluarga yang sempat hancur, dan Damar Wibisono tumbuh besar dengan tahu bahwa ada dua perempuan istimewa dalam hidupnya. Mama Mayang Wibisono yang mencintainya lebih dulu dan selamanya, dan Tante Hana Prameswari yang juga mencintainya sepenuh hati. Cinta sejati tidak menggantikan, cinta itu justru bertambah dan berlipat ganda. Tamat.